Hai, kembali lagi di Kins World. Kali ini kita akan membahas Tokyo Revengers chapter 265. Nah, chapter ini sudah 2 minggu loh baru hadir. Karena memang kemarin Tokyo Revengers chapter 205 itu hiatus. Jadi baru ada di minggu ini. Kita langsung bahas ya. Nah, dalam chapter 265 ini, mayoritas panelnya adalah tentang membahas masa lalu Mikey. Jadi, tidak ada cerita bertarungnya. Tapi, tetap kita akan bahas ya, satu persatu panelnya. Di panel pertama ini, kita diberikan panel berwarna, di mana terdapat gambar Mikey dan Takemichi yang saling berhadapan dengan judul chapter Stand By Me. Selanjutnya di panel kedua di mana ada Mikey dan Draken yang sedang bersepeda. Dalam perjalanannya Mikey berkata, "Aku punya abang yang 10 tahun lebih tua dariku. Dia orang yang ceroboh. Dia menantang bertarung orang yang lebih kuat darinya, seperti itu hal yang kecil." Takemichi pun menjawab, "Jadi dia orang yang sangat keren ya." Namun di dalam hati Mikey berkata, "Aku mencari sesuatu selain kekuatan." Panel selanjutnya terdapat gambar kisah Kiteta, di mana itu adalah hari pertama Mikey bertemu dengan kisah Kiteta, yaitu 25 Juli 2005. Kata kisah Kiteta kepada Mikey, "Maaf membuatmu tiba-tiba datang ke sini, Mikey. Aku akan mengeluarkan Pachin dari penjara." Mikey pun langsung terdiam. Dan dilanjut dengan pembicaraan kisah Kiteta. "Aku punya seseorang yang akan menggantikan tempatnya dia di sana. Dan Osanai berjanji berbohong kepada petugas asal ada uang sebagai gantinya. Aku cuma perlu persetujuan darimu," kata kisah Kiteta kepada Mikey. Namun, secara diam-diam Baji pun melihat pembicaraan mereka berdua. Pada 26 Juli diadakanlah musyawarah besar geng Toman. Dalam musyawarah tersebut, Mikey ingin mengajak kisah Kiteta masuk ke dalam Toman. Namun, sebagian dari geng Toman ada yang setuju dan tidak setuju. Baji, Mitsuya, dan Draken sangat tidak setuju kalau kisah Kiteta masuk ke dalam geng Toman. Namun, Nahoya dan Mugo itu menyetujui usulan dari Mikey. Baji pun dengan ketus berkata, "Mikey, jangan biarkan Kisaki masuk. Pria itu bukanlah seseorang yang bisa kita percaya." Namun Mikey menjawab, "Dia berguna untuk kita. Faktanya, dia adalah satu-satunya alasan kita bisa membebaskan Pachin." Karena mendengar alasan itu, Draken pun semakin marah. Karena dia tidak mau menggunakan cara kotor untuk mengeluarkan temannya dari penjara. Namun pada 1 Agustus, Mikey pun bertemu dengan kisah Kiteta di tempat makan ramen. Mikey pun bercerita kepada kisah Kiteta bahwa banyak dari geng Toman yang tidak setuju. Dan kisah Kiteta pun sudah tahu kalau dia akan menjadi musuh di dalam geng Toman. Setelah selesai makan ramen, Mikey pun dan Kisaki berjalan menuju tepi sungai dan sambil tiduran di atas rumput memandang langit. Mikey pun berkata kepada kisah Kiteta, "Aku kagum padamu. Semua orang di Toman hebat-hebat. Mereka hebat sekali, tapi ada sesuatu yang tidak aku dapat dan aku ketahui." Kisah Kiteta pun kebingungan. "Aku penasaran sudah berapa lama sesuatu yang gelap bersemayam di hatiku." Artinya, ini adalah penjelasan tentang Dark Impulse yang ada di dalam diri Mikey. Selanjutnya, Mikey pun berkata, "Kadang-kadang, sesuatu itu membesar dan membuatku ingin menghancurkan segalanya." Kisah Kiteta pun bertanya, "Sesuatu yang gelap? Aku ingin kau berada di sisiku bersama dengan bagian dari diriku itu, Kisaki. Aku ingin kau menuntunku, Kisaki." Jawab Kisaki, "Kau yakin? Bahkan jika aku tidak melakukannya sesuai yang kau inginkan." "Ya, aku tidak peduli." Begitu kata Mikey. Namun di dalam hatinya Mikey berkata, "Kuat saja tidak cukup bagiku.
Yang aku butuhkan adalah kegelapan. 31 Oktober 2005. Kisaki Teta pun sudah masuk sebagai kapten divisi ketiga geng Tokyo Manji. Sembari menghajar orang, Kisaki berkata, "Divisiku akan melindungi pemimpin geng kita." Nah, di panel ini itu adalah cerita di mana geng Toman melawan Valhalla. Nah, Kisaki Teta itu memanfaatkan Kazutora untuk membunuh Baji dengan tujuan Kazutora bisa memegang kendali atas Toman dan Maiki. Namun, ketika Baji ditusuk oleh Kazutora, Dark Impulse dari Maiki akhirnya bangkit, di mana Kazutora langsung dipukul dan mental jauh oleh Maiki. Dan Maiki berkata, "Semakin lama aku menahan ini di dalam diriku, semakin banyak dan banyak kegelapan yang akan keluar." Dan Maiki akan menyerahkan dirinya pada kegelapan itu. Kazutora pun dipukul habis-habisan sampai terbunuh. Namun ketika ingin melanjutkan pukulannya untuk Kazutora, Takemichi menghalangi Maiki yang sudah masuk mode Dark Impulse. Akhirnya Maiki pun tersadar. Nah, di panel terakhir adalah di mana Maiki sudah tersadar dan menyebut nama Takemichi. Dan Takemichi pun menyebut nama Maiki. Nah, itu dia cerita dari chapter 265. Seperti biasa, di endingnya cukup menarik dan menjadi penasaran untuk chapter selanjutnya. Semoga di chapter selanjutnya sudah ada kembali adegan pukul-pukulannya ya. Bagi kalian yang mempunyai informasi lebih untuk chapter 265, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya. See you.